Good morning student, how's your morning? Oke, kembali lagi dengan Miss Mustika dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk grade 7. Oke, so kids, please prepare your book ya, open your book halaman 3. Nah, sekarang kita mau belajar tentang teks narasi. Oke, apa itu teks narasi? Nah, itulah gunanya kenapa kita belajar teks narasi pada hari ini. Tentunya teks narasi itu berbeda dengan teks deskripsi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, jadi silahkan dibuka halaman 3. If you have question, sampaikan ketika kita nanti Zoom ya. Please take your pen, catat hal-hal yang penting supaya nanti jika ada pertanyaan kita bisa saling sharing. Oke, nah sebelum itu silahkan dilihat di buku halaman 40, di halaman 4. Oke, Miss typo ya. Silakan dibuka bukunya di halaman 43. Di situ ada sebuah teks dengan judul bayangan dalam cahaya. Silakan dibaca teksnya lalu dijawab 3 pertanyaan ini. Ini bukan tugas, tapi ini adalah cara kita untuk mengetahui apa bedanya narasi dengan deskripsi. Dijawab di buku paketnya. Ketika Zoom nanti sampaikan jawabannya supaya kita bisa evaluasi mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Ingat ya, ini bukan tugas tapi hanya untuk sebagai perantara saja sebelum kita Zoom meeting. Yang pertama, apakah judul tersebut mencerminkan isi cerita? Nah, silakan dibaca teksnya di halaman 43. Apakah sesuai isi dengan judul ceritanya? Ya, oke. Nah, selanjutnya Miss punya tabel di sini. Tabel di sini menjelaskan tentang unsur intrinsik. Ada tema, latar, tokoh, watak, dan konflik. Nah, dari mana ini Miss jawabannya didapat? Tetap di buku paket halaman 43 sampai 44. Jadi kita bisa temukan termasuk tema apakah judul cerita, bayangan dalam cahaya, bagaimanakah latarnya, siapa aja tokohnya, bagaimana wataknya, dan konflik apa yang terjadi antara tokoh lain dengan tokoh utama. Oke, yang dimaksud dengan tokoh itu adalah semua pemain atau subjek yang ada pada cerita. Sedangkan latar itu adalah tempat, tema itu yang mencerminkan atau mewakili isi dari sebuah cerita. Lalu konflik itu adalah permasalahan yang terdapat pada teks narasi. Oke, nah sampai sini kan kira-kira kita sudah punya gambaran ya. Apa sih bedanya deskripsi dengan narasi? Berbeda. Kalau minggu lalu kita belajar deskripsi itu tidak ada dijelaskan tentang ciri-ciri mengenai unsur intrinsik, sedangkan narasi memiliki unsur intrinsik. Lalu yang kedua, kalau deskripsi itu kan strukturnya mulai dari deskripsi umum, bagian sampai penutup. Sedangkan narasi di sini sifatnya lebih menceritakan. Jadi kalian boleh menceritakan suatu kejadian, suatu peristiwa, pengalaman kalian yang kalian rasa unik ke dalam sebuah cerita, dan semuanya tidak harus bersifat fakta karena kita berimajinasi mengubahnya ke dalam cerita fiksi. Nah, kira-kira sampai di sini sudah punya gambaran ya bagaimana bedanya antara deskripsi dengan narasi. Oke, di sini Miss punya ada 4 gambar tentang Mario. Mungkin kalian pernah tahu game Mario ini sangat populer di era 90-an. Nah, di sini Miss punya ada 4 gambar Mario. Ini adalah tugas kita. Nah, jadi kalian membuat cerita narasi berdasarkan 4 gambar ini. Jadi dibuat gambarnya itu bukan per gambar tapi menggabungkan keempat gambar menjadi sebuah cerita narasi. Nah, di sini kalian bebas mau buat berapa paragraf, berapa jumlah katanya, dan ini dikumpulkan tanggal 18 bulan 8, dikerjakan di kertas jeruk yang sudah kalian dapat dari homeroom ya. Oke, nah jadi ceritanya ini bebas mau buat apa, yang penting sesuai dengan gambar. Nah, di sini tokohnya ada 3 sesuai dengan gambar, tapi kalau kalian mau menambahi tokoh-tokoh lain seperti jamur atau lawan dari Mario juga boleh. Tergantung imajinasi kalian bagaimana mengamati gambar tersebut ya. Jadi silahkan buat cerita semenarik mungkin, jangan terlalu kaku, jangan terlalu membosankan. Jadi buatlah cerita berdasarkan gambar ini supaya nanti kita bisa mengetahui seberapa imajinatifkah kalian dalam membuat cerita. Jadi untuk tugas kali ini tidak ada batasan dengan jumlah kata. Jadi tolong dikerjakan, jangan terlalu terburu-buru, perhatikan penggunaan katanya, dan ingat selalu menuliskan nama pada lembar
jawaban ya. Tuliskan nama dan kelas supaya nanti ketika Miss memberikan nilai tahu namanya siapa dan kelas apa. Oke, student, if you have question sampaikan nanti ketika Zoom ya. Jadi siapkan pertanyaannya saat kalian menonton link YouTube ini supaya nanti di Zoom kita tinggal sharing tanya jawab saja. Oke, thank you. Kita ketemu di Zoom meeting. Jangan lupa tugas yang minggu lalu kalau belum siap sampaikan Kemisnya tanggal 18 juga ya. Oke, nah untuk koreksi jawaban kalian minggu lalu nanti kita bahas juga di Zoom meeting yang mengenai kesalahan penulisan dalam deskripsi ya. Oke kids, bye bye, thank you. See you at Zoom ya. Dadah.